Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bisa saja di kondisi seperti saat ini, teman-teman tuh mendapatkan penawaran dari developer untuk memasarkan unit-unit yang ada di perumahannya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika mendapat penawaran tersebut? Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa langkah strategis yang biasanya dilakukan oleh developer perumahan gitu ya, dalam mereka membangun satu kawasan perumahan. Nah, kenapa kita perlu mengetahui hal hal ini gitu ya, agar ketika nanti teman-teman mengelola pemasarannya, mengelola proyeknya gitu ya, itu teman-teman bisa memahami apa sih permasalahannya sehingga si developer ini berada dalam situasi sulit untuk menjual. Nah, mudah-mudahan dengan mendapatkan pengetahuan seperti ini, nanti teman-teman bisa menjadi konsultan gitu ya, menjadi bahasa bahasa sederhananya adalah teman-teman nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada developer untuk mereka bisa kembali lagi menjalankan proyeknya gitu ya dan bisa jualan unit-unit perumahannya. Oke, kita lihat ya ada beberapa langkah strategis yang memang ini adalah standar yang dilakukan oleh developer ya. Bentar, bentar. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau saya sih melihat cukup teman-teman nanti memotret ya situasi dari si developer tersebut ya dengan melihat hal, 4 bagian dari project ini, maka teman-teman nanti akan bisa melihat situasi sesungguhnya apa yang terjadi di proyek tersebut gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu tahu hal ini? Karena jangan sampai nanti kita udah capek-capek bikin marketing plan gitu ya, terus juga kita sudah keluar cost untuk kita jualan gitu ya, tapi ternyata kita nggak melihat permasalahan apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya gitu ya. Nah, ini perlu banget teman-teman pahami supaya nanti juga kita bisa memberikan solusi yang tepat kepada si developernya. Oke, kita langsung masuk aja. Proses yang biasa dilakukan oleh developer ya, mereka tuh ada yang namanya proses akuisisi lahan. Jadi awal mereka membuka project itu, proses yang pertama kali mereka lakukan adalah akuisisi lahan. Nah, dalam kaitan tentang akuisisi lahan, ya, biasanya yang dilakukan oleh developer itu adalah mereka melihat legalitas, ya, legalitas dari lahan tersebut gitu ya. Apakah bentuknya nanti girik ataupun AJB ataupun yang lainnya gitu atau SHM gitu ya. Nah, itu perlu kita ketahui karena nanti ada hubungannya dengan bagaimana dia memecah atau terkait dengan apa yang produk yang kita jual gitu, produk rumah yang kita jual gitu. Sehingga jangan sampai nanti kita udah capek-capek jualan ternyata legalitasnya belum beres. Nah, itu yang membuat ternyata bisa jadi proyeknya dia mangkrak karena legalitasnya nggak beres. Lalu yang berikutnya apa? Perizinan. Nah, ini sebenarnya saling berhubungan nih antara legalitas dan perizinan. Kalau legalitasnya nggak beres, maka bisa jadi perizinannya juga bisa jadi mandek gitu loh. Nah, di hal lainnya adalah ketika dia mengakuisisi lahan tersebut, apakah memang di situ diperbolehkan untuk membangun perumahan gitu? Jangan-jangan di situ lahan hijau segala macam. Nah, teman-teman perlu tahu itu. Teman-teman perlu memahami hal tersebut supaya jangan sampai nanti kita menjual barang atau produk yang bermasalah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Biasanya si developer kan melakukan riset pasar, riset market. Nah, kalau saya sih berarti ini terkait dengan beberapa hal nanti. Terkait dengan harga jual, terkait dengan tipe atau desain yang mereka buat gitu ya. Sehingga nanti ini ada hubungannya juga, jangan sampai nanti ada kejadian misalkan ya, ada kejadian eh, dia bikin produk yang nggak sesuai dengan lingkungan sekitarnya gitu ya, yang dimana di situ misalkan banyak rumah menengah ke bawah gitu ya, tiba-tiba dia bangun rumah mewah di situ ya, tentunya akan terjadi satu kesulitan juga untuk kita bisa jualan di situ, kecuali kita udah developer besar gitu ya. Nah, kita kan ini mainnya di middle development gitu ya, seperti itu. Oke, nah yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya juga kita mesti lihat nih desain dari si developernya gitu ya. Ini saya juga sebenarnya banyak membantu beberapa developer gitu. Ketika saya lihat kok dia nggak bisa jualan gitu ya, kok dia menghadapi
masalah gitu dalam penjualannya, bisa jadi desainnya itu dalam tanda kutip gitu ya, kurang menarik gitu loh. Kurang menarik dan tidak mengikuti tren yang ada. Maksudnya gimana? Ya sekarang kan orang mungkin model-modelnya itu yang sangat simple, minimalis, tapi dia juga tetap terasa lega gitu ya. Dan juga mungkin model-modelnya harus kreatif gitu loh. Jangan pakai model-model jadul gitu yang udah 10 tahun yang lalu masih dipakai desainnya gitu loh. Nggak kayak begitu. Kan kita sekarang diuntungkan dengan adanya internet gitu ya. Kan kita bisa bisa melakukan riset, kita bisa melakukan apa sih yang disuka orang gitu. Kita bisa mengacu ke developer-developer besar. Mereka jual apa nih, seperti apa nih modelnya nih. Nah, kita bisa paling sedikit gitu kita ambil idenya, garis desainnya seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa kasih masukan ke developernya, Pak. Jangan-jangan nih, Pak. Saya lihat desainnya Bapak tuh agak jadul gitu loh, agak jadul dan pengerjaannya juga kurang kurang berkenan gitu loh, kurang bagus gitu loh dari sisi developer, dari sisi kontraktornya gitu ya ketika mengerjakan unit perumahannya tersebut. Belum lagi nanti ya kita kan riset tuh, riset target market. Terus ketika kita lihat misalkan gitu ya kalau anak-anak target marketnya anak-anak milenial gitu ya, kaum milenial gitu ya, ya tentunya kan kita harus dukung lingkungannya tersebut misalkan dengan adanya internet, dengan adanya co-working space di situ, kemudian juga ada tamannya, terus enak untuk hangout gitu ya, privacy juga gitu loh. Nah, itu terkait dengan eh, fasilitas pendukung yang ada di sekitar rumah tersebut. Nah, ini nanti bisa menjadi masukan buat si developer ya, hal-hal yang bisa di-upgrade nanti. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah progress project. Ya, progress project ini saya pernah juga sih ya, pernah juga ada bantu gitu ya developer, yang ketika kita masuk ke kawasannya dia gitu ya, itu rumputnya udah 2 meter kali itu, tinggi-tinggi gitu ya. Terus juga bangunannya udah berhenti sama sekali ya. Memang ini ada kondisi-kondisi di mana sangat sulit ya buat developer untuk bergerak. Tapi memang ketika situasi itu terjadi, ya harapannya adalah kalau project itu mau digerakkan lagi, mau di refresh lagi gitu ya. Itu memang butuh banget sebuah refreshment gitu. Mungkin bisa cari investor atau ya mesti dicari cara lah gimana supaya progress project itu mulai bergerak lagi. Nah, itu kan nanti kaitannya juga dengan sales juga sih. Karena harus sesuai nih cash flow yang ada, ya cash flow yang masuk, ya itu harus dibantu gitu loh. Makanya kalau project udah agak mangkrak sih sebenarnya harus berlapang dada juga sih. Jangan proyek udah mangkrak untungnya masih mau tetap seperti yang dulu gitu loh. Karena kalau menurut saya ya fokusnya harusnya lebih ke bagaimana menyelesaikan proyek tersebut gitu ya, bukan bukan lagi profit oriented. Ya tetap ada profitnya, cuman mungkin nggak seideal ketika di awal gitu ya. Nah, berikutnya baru kita bicara marketing and sales gitu. Jadi teman-teman kita nih sebagai property marketer gitu ya atau sales property gitu ya, kita tuh juga harus smart gitu ya. Jadi bukan sekedar ini gua ada produk lo jualin gitu ya. Dan bukan dalam artian kita sotoy, bukan dalam artian kita sok tahu gitu loh, tapi memang kita menjual produk yang nggak sembarangan gitu ya. Kita menjual kawasan gitu. Bayangkan seperti itu ya. Jadi kita juga harus menganggap ini sebagai proyek yang besar ya, itu proyek yang perlu kita tangani secara profesional. Ya, makanya di channel saya ini, di channel yang Bang Omar ini, ya kita nggak hanya ngebahas tentang teknis bagaimana jualan, tapi juga teman-teman harus membangun satu mindset, membangun diri juga, membangun pengetahuan kita juga, sehingga nanti dalam dalam menjualkan produknya si partner kita ya, developer atau nanti mungkin seller kita gitu ya, itu kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang profesional. Saya sampai sekarang pun masih belajar ya teman-teman ya. Ini saya beli bukunya Ko Denny Santoso ya, List Building Black Book ya. Luar biasa, ini keren banget teman-teman, bisa beli ya, nanti mungkin ada link di bawah ini. Saya tetap belajar, saya selalu belajar terus gitu ya, supaya kita nanti up to date dengan perkembangan yang ada. Nah, materi yang saya kasih ini ke teman-teman saat ini adalah supaya teman-teman nanti punya juga knowledge yang cukup dalam menghadapi situasi di mana misalkan project itu ingin digerakkan lagi, ingin di-refresh lagi, ingin dikembangkan lagi.
Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau teman-teman merasakan manfaat dari materi pada kali ini, coba kasih komen di bawah nih, apa yang teman-teman dapatkan dari materi yang saya sampaikan ini, ya, kasih komen di bawah gitu ya. Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Kalau yang belum subscribe ya, rugi deh kalau nggak subscribe gitu ya, karena saya akan update terus, bukan hanya ngomongin digital marketing, bukan hanya bicara tentang selling properti, tapi juga banyak terkait dengan hal-hal terkait bisnisnya, terkait manajemennya, terkait personal development. Oke, terima kasih teman-teman. Singkat aja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.